Pak izin, Ya, ini kelompok berapa dulu ya Pak? ya siapa yang udah lengkap aja? Ya Pak. Ya, siapa yang udah lengkap?
Angkat telepon tadi. Siapa? Angkat lah. Bentar mau papa lagi mandi bilang. Yo, siapa yang di luar? Izin Pak, kelompok 9 dulu ya Pak. Boleh, silakan. Makasih Pak. Oke, baik, saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua hadirin berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Alat komunikasi harap dinonaktifkan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkannya pada tempat yang disediakan, khususnya yaitu panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugasnya maka dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman video harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib di persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib yang dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan melakukan penuntutan terhadap pelakunya. Kepada para pihak tergugat dan penggugat diharapkan untuk memasuki ruangan persidangan. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin silakan duduk kembali. Baik, kami sebagai Majelis Hakim ditetapkan oleh Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 01 bulan November tahun 2021 oleh Pengadilan Negeri Binjai. Saya Dwi Nitami sebagai Ketua Majelis dan Mayang Jolista Bahri sebagai Hakim Anggota 1, Tengku Muhammad Rafli sebagai Hakim Anggota 2. Baik, setelah pemeriksaan kelengkapan ruang sidang dan dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan, kepada para hadirin diharapkan mentaati aturan yang telah dibacakan. Sidang Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register perkara 12-perdata-G-2021-PN Pengadilan Negeri Binjai. Atas nama Muhammad Rizky Siragel, Direktur Utama PT BPR PDT 9, sebagai penggugat melawan Joshua MP Aritonang sebagai tergugat 1, Nana Yuliana sebagai tergugat 2, Winda Pratiwi sebagai tergugat 3, dan Aldion Martinus Putra Karo-Karo sebagai tergugat 4. Pada hari Senin 9 November
29 November 2021 Desember 2021 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Binjai, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan jadwal persidangan hari ini, maka agenda persidangan adalah kesimpulan dari para pihak. Untuk bagaimana pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan kesimpulan kepada majelis. Baik, Yang Mulia. Silakan. Baik, Yang Mulia. Kantor Hukum Shiro dan Partners, Advokat dan Legal Konsultan. Register nomor 12 PDTG 2021 PN-BNJ dalam perkara Muhammad Rizky Siregar sebagai Direktur PT BPR PDT 9 penggugat melawan Joshua Aritonang tergugat 1, Nana Yuliana tergugat 2, almarhum Senen diwakili ahli warisnya Winda Pratiwi dan Aldion Martinus Putra Karu-Karu sebagai tergugat 3, almarhum Ratiem diwakili oleh warisnya Winda Pratiwi dan Aldion Putra Martinus Karu-Karu sebagai tergugat 4. Kepada yang terhormat Majelis Hakim, register nomor 12 PDT 9 DPDTG 2021 PN-BNJ di tempat. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat melalui kuasanya dengan ini mengajukan kesimpulan konklusi terhadap hasil persidangan di atas sebagai berikut. 1. Tentang gugatan penggugat, bahwa penggugat adalah pihak yang memberi fasilitas kredit atau pinjaman kepada tergugat 3 yang telah mendapat persetujuan dari istrinya tergugat 4 dengan nilai plot sebesar 150 juta rupiah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman selama 6 bulan terhitung tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 16 Juni 2014 sebagaimana terlihat dari perjanjian kredit nomor 1344 BPR PDT 9 12/2013 tertanggal 16 Desember 2013 bahwa menjamin hutangnya tergugat 3 yang disetujui oleh tergugat 4 telah pula menyertakan satu buah sertifikat hak milik nomor 124 atas tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya setempat dikenal dengan Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 187 meter persegi. Bahwa akan tetapi dalam jangka waktu pelunasan hutang yang telah disepakati, yakni tanggal 16 Juni 2014, tergugat 3 dan 4 mengalami masalah dan kesulitan dalam membayar kewajiban hutangnya kepada penggugat. Maka atas permohonan tergugat 3 dan 4 dibuatlah kesepakatan yang baru untuk memberikan kelonggaran bagi tergugat 3 dan 4 dengan cara memberi perjanjian kredit yang baru pada tanggal 30 Juni 2014 sampai tanggal 30 Desember 2014 dengan total plot kredit sebesar 160 juta rupiah seperti terlihat dari perjanjian kredit nomor 293 BPR PDT 9 2014. Bahwa akan tetapi hingga gugatan ini diajukan baik tergugat 1 dan 4 maupun tergugat 3 dan 4 sebagai peminjam tidak mengajukan itikat baiknya untuk melunasi kewajiban hutangnya dan terkesan mengabaikan atau melupakan kewajiban untuk melunasi fasilitas pinjaman yang 2016 dan diterima hingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. 2. Tanggapan atas jawaban tergugat dalam eksepsi. Dalam pokok perkara, bahwa jika melihat secara keseluruhan jawaban tergugat 1-4 pada bagian pokok perkara, maka jelas tergugat 1-4 telah mengakui adanya hutang tergugat 1-4 kepada penggugat dan mengaku tergugat 1-4 ini dapat dikategorikan sebagai sebuah pembuktian yang
sempurna hingga penggugat tidak perlu membuktikannya lagi. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat 1 sampai 4 dalam pokok perkara pada poin 6 dan 7 karena dalam poin ini terdapat 1 sampai 4 sangat tidak konsisten, di mana pada satu sisi tergugat 1 sampai 4 tidak keberatan jika hutangnya dikenakan bunga oleh penggugat asalkan hanya 6% per tahun. Akan tetapi di sisi lain tergugat 1 sampai 4 keberatan akan bunga yang dikenakan kepadanya. Bahwa perihal uang paksa yang dimintakan penggugat dalam gugatan meski tidak dimuat dalam posita, penggugat dan pemohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta adalah wajar adanya. Demi meminjam hak merta, penggugat akan membayar kewajiban hutang tergugat 1 sampai 4 bila mana putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum. Penutup dan kesimpulan. 1. Kesimpulan penggugat dari jalannya persidangan dikaitkan dengan proses jawab-menjawab serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka jelas terlihat bahwa para penggugat bukanlah debitur yang memiliki itikat baik untuk menyelesaikan segala kewajibannya terhadap penggugat. Para penggugat telah mengabaikan kewajibannya untuk melunasi pinjaman yang pernah diterima sehingga menimbulkan kerugian besar bagi penggugat. Terbukti T1 sampai dengan T21 yang diberikan oleh dalam perkara ini secara terang benderang menunjukkan bahwa tergugat telah prestasi dalam perjanjian kredit yang telah disepakati secara bersama-sama. Dalam bukti telah tersebut dinyatakan hanya membayar cicilan sebesar 100.000, membayar 200.000 sebanyak 1 kali, membayar 500.000 sebanyak 11 kali. Hal ini benar sangat lucu apabila mengingat besar pinjaman tergugat sebesar perjanjian kredit nomor 1344 BPR PDT 9 12/2013 tertanggal 16 ini benar Desember 2013 sebesar 150 juta rupiah. Perjanjian kredit nomor 293 BPR PDT 9 06/2014 tertanggal 30 Juni 2014 sebesar 160 juta rupiah. Tentu bukanlah hal yang logis pinjaman sebesar ratusan juta akan selesai dengan cara mencicil ratusan ribu dan 500.000 sebulan seperti yang dilakukan oleh tergugat. 2. Bahwa bagaimana diketahui bank penggugat adalah lembaga yang menjadi tempat bagi nasabah untuk menyimpan dan meminjam uang. Yang artinya bagi nasabah meminjam, maka bank tidak boleh lalai dalam memberikan bunga simpanan kepada nasabah dengan alasan apapun juga. Oleh karena itu, maka para penggugat sebagai meminjam uang juga haruslah dibayar bunga dalam pinjaman pokok sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Dengan demikian, dalam hal ini sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima seluruh dalil para penggugat dalam gugatannya. Demikian konklusi yang diperbuat kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan para penggugat. Hormat saya penggugat kuasa, Ayanda Siro Kamarullah. Baiklah, bagaimana pihak tergugat? Apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan maju untuk menyerahkan kesimpulan kepada majelis. Baik, silakan kuasa hukum tergugat untuk membacakan kesimpulan saudara. Baik, Yang Mulia. Kantor Hukum Ridwan Syahpurba dan rekan. Kantor Jalan Janmi Ginting, kilometer 8,7, Komplek Royal Sumatera. Kesimpulan dalam pokok perkara nomor 12/PDTG/2021/PN Binjai, Pengadilan Negeri Binjai. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 12/PDTG/2021 PN Binjai yang bertanda tangan di bawah ini kami Ridwan Syahpurba, advokat pengacara penasihat hukum. 1. Dalam eksepsi bahwa
pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik, dan berlaku pula dalam kesimpulan ini. 1. Bahwa penggugat telah keliru dan salah karena ditariknya penggugat 3 dan 4 sebagai pihak dalam perkara akuo karena tergugat 3 dan tergugat 4 disebutkan telah meninggal dunia dan kemudian diwakili oleh ahli warisnya bernama 1. Winda Pratiwi dan 2. Aldion Martinus Putra Karo-Karo. 2. Bahwa karena penggugat telah mengetahui almarhum Senen dan almarhum Rantiem telah meninggal dunia, seharusnya gugatan penggugat ditujukan langsung kepada ahli warisnya, bukan mendudukkan almarhum Senen dan almarhumah Rantiem sebagai pihak tergugat 3 dan tergugat 4. Sehingga terdapat cacat formal tentang orang yang ditarik sebagai pihak yang digugat. 3. Bahwa karena gugatan penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia, maka menyebabkan gugatan penggugat error in person dan mengakibatkan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Dalam pokok perkara. 1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh para tergugat dalam persidangan, yaitu kwitansi pembayaran yang telah diberikan tanda bukti T1 sampai dengan T21 telah terbukti bahwa para tergugat telah mencicil hutang kepada penggugat dan bukti-bukti kwitansi tersebut hanya sebagian saja yang dapat para tergugat buktikan karena sebagian besar kwitansi pembayarannya telah hilang. 2. Bahwa dari bukti-bukti pembayaran yang dilakukan oleh para tergugat setiap bulannya membuktikan jika para tergugat memiliki niat baik untuk menyelesaikan hutang tersebut, sehingga hutang para tergugat tersisa sebesar 138.150.000 rupiah. 3. Bahwa pada prinsipnya para tergugat akan membayar hutang tersebut dan mencicilnya sesuai dengan kemampuan keuangan para tergugat. Dan dengan adanya pembayaran oleh para tergugat setiap bulannya, maka sepantasnya penggugat mengenakan bunga dan denda sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan penggugat. 4. Bahwa adapun tuntutan penggugat mengenakan bunga sebesar 39.000 dan denda sebesar 85.500 jelas sangat mencederai rasa keadilan bagi para tergugat. Para tergugat telah berusaha menyelesaikan hutang tersebut dengan setiap bulannya dan besarnya bunga dan dendanya yang dibebankan kepada para tergugat tersebut telah melanggar kaedah hukum yang berlaku, dan karena itu para pemohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan penggugat tersebut. 5. Bahwa karena para tergugat sudah berusaha baik untuk berusaha membayar kepada penggugat, maka tidak ada alasan penggugat untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dengan sertifikat hak milik nomor 124 atas nama Senen. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu majelis hakim yang baik dan dalam memutuskan perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan. Setelah kesimpulan dari para pihak telah diserahkan dan dibacakan, namun majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baiklah Panitra, 7 hari ke depan dari sekarang, hari dan tanggal berapa dan apakah ada agenda persidangan lainnya? Senin
Senin 12 Desember 2021 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana pada pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 12 Desember 2021, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan agenda sidang adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis. Kepada para pihak, karena telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan dan penetapan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Oke, baik. Jadi sudah tinggal putusan untuk kelompok 9. Kita apakan dulu pending. Silakan kelompok 6. Apakah sudah lengkap? Irunisa ya. Panitranya. Mana kelompok 9 panitranya? Sebentar ya, Pak. Ya, silakan. Udah lengkap belum? Masih ada yang belum, Pak. Ini bentar dihubungi sebentar ya, Pak. Udah Nisa mulai aja langsung Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, sidang perkara nomor 625/PDTG/2020/PN Medan Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Oke, baik. Sidang perkara perdata lanjutan nomor 625/G/2020/PN Medan Nursadila Belkis melawan Enendrita Boris Tupuh. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Berdasarkan berita acara sidang terdahulu yang telah disepakati, yang dimana sidang pada hari ini agenda adalah pemeriksaan saksi dari para pihak. Untuk kuasa tergugat, apakah sudah menghadirkan satu saksi? Untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah menghadirkan saksi Siti Wildatul Rahma? Halo, mohon dijawab. Apakah sudah menghadirkan saksi Siti Wildatul Rahma? Apakah udah hadir ini tergugatnya? Mana tergugat? Tahu kau. Nggak ada tergugatnya hadir. Sepertinya sudah hadir, Pak. Saya lihat, Pak. Oke, baik. Sepertinya sudah hadir Siti Wildatul Rahma. Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelum kita melakukan pemeriksaan dari para saksi, mohon untuk hakim anggota untuk melakukan sumpah. Sebelum melakukan sumpah, mohon ditanya dulu biodatanya benar apa tidak. Saksi anggota Dewangga, mohon untuk disumpah dulu. Dewangga nggak ada dari tadi nampaknya. Jadi ada dia, Pak, masuk, Pak. Ada. Kok justru nggak ada di dalam ini? Nggak ada dari tadi nampak saya. Sudah. Kalau diambil alih sama hakim ketua untuk sumpah boleh, Pak? Boleh, boleh. Oke, baik. Apa benar nama Anda Siti Wildatul Rahma? Benar, Yang Mulia. Jenis kelamin perempuan, beragama, Islam, Yang Mulia. tempat tinggal, Bilang, putus. Jalan Dusun 2, Perum Pondok Nusantara, Blok G20, Kelurahan Marindal 2, Kecamatan Patumba, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Yang Mulia. oke, baik. Ikuti lafal sumpah dari saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah, saya bersumpah, saya sebagai saksi saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Oke, baik, cukup. Saya memberikan kesempatan kepada kuasa penggugat untuk mengajukan pertanyaan.
Kuasa penggugat mohon untuk melakukan sesi pertanyaan terhadap saksi satu tergugat. Ini saksi siapa? Penggugat atau tergugat? Saksi satu tergugat, Pak. Tergugat. Nah, kalau tergugat dulu yang bertanya. Penggugat udah jelas, Pak. Ini selanjutnya, Pak, pertanyaan dari penggugat, Pak, ke tergugat, Pak. Kuasa hukum penggugat nanya ke saksi satu tergugat. Iya, kan saksi tergugat ini kan. Nah, Mm-mm. ya karena kasasi tergugat, yang pertama nanya itu adalah kuasa hukum tergugatnya. Baru kalau kuasa hukum tergugat tidak ada pertanyaan, baru dialihkan ke kuasa penggugat. Seperti itu. Sidang sebelumnya, Pak, ada juga, Pak, kuasa hukum tergugat nanya, Pak. Ini, Pak, sidang lanjutannya, Pak, gitu, Pak. Lanjutannya kuasa hukum penggugat baru nanya ke saksi tergugat gitu, Pak. Oke, Sebelumnya udah ada. boleh. Mana yang kuasa hukum penggugat? Mana penggugat? Mana kuasa hukum penggugatnya? Nggak hadir. Mana dia? Tuh, tadi masuk dia, Pak. Lagi di jalan nggak? Astaga. Nggak hadir ya? Iya, Pak. Atau saya langkahi aja nggak, Pak? Nggak masalah nih, Pak. Ya, kalau gitu langsung. Ada lagi saksi yang mau diperiksa? Ada lagi, Pak, pertanyaan dari hakim, Pak. Oh, silakan, silakan. Udah masuk tuh, Samuel. Ya. Oke, langsung aja pertanyaan dari saksi kepada saksi tergugat. Halaman 7. Langsung aja, Samuel. Lele jaringan ya, Bang. Sudah langsung. Tolong Abang dikit, Bang. Biarkan jaringan, Bang. Nggak bisa jaringannya katanya. Dilanjutkan aja kalau emang nggak bisa apanya kuasanya koneksinya. Oke. Oke, baik, saya lanjutkan aja. Izinkan saya untuk melakukan sesi pertanyaan. Dapat menempati atau menguasai tanah yang menjadi objek perkara tersebut saat ini? Saksinya silakan dijawab. Saksi. Ya.
Siapa yang menepati janji atau menguasai tanah yang menjadi objek perkara tersebut saat ini? Dalam objek perkara ya, tanah terletak di Jalan Pelamboyan saat ini yang dikuasai oleh OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang Mulia. Bagaimana kesepakatan antara penggugat dan tergugat terkait surat kesepakatan yang dimasukkan penggugat dalam surat gugatannya tersebut? Sepengetahuan saya, mereka bersepakat terkait pengurusan tanah ini. Dan bila tanah yang merupakan objek perkara tersebut terjual, maka dari Ibu Nursyadila Balkis yang adalah penggugat akan mendapatkan 80 juta rupiah. Dan selebihnya dari hasil penjualan akan diberikan kepada Pak Simo Rangkir yang adalah tergugat dalam perkara ini. Oke, baik. Saya akan memberi kesempatan pada Hakim Anggota 2 untuk memberikan pertanyaan saksi satu tergugat. Hakim Anggota 2. Dewangga. Atau Hakim Anggota 1 ada yang ingin menanyakan? Ya, hakimnya berarti dua-dua nggak datang anggotanya. Hakim anggotanya. Hadir Pak, hadir Pak. Saya apakah sebelumnya pernah ada perkara terkait objek perkara dalam perkara ini? Iya yang mulia, sebelumnya ada perkara terkait objek perkara ini. Dan perkaranya sudah diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register perkara 273 garing perdata titik G garing 2017 garing PN Medan yang dimenangkan oleh tergugat yang mulia. Mengapa belum dimohonkan eksekusi terkait putusan tersebut? Belum yang mulia, karena eksekusi yang digugat pada saat itu hanya seluas 10 ha dan kami juga masih melakukan pendekatan terhadap OKP, penggarapan di objek perkara tersebut yang mulia. Dan apa yang dimintakan oleh pihak OKP penggarap terkait objek perkara tersebut? Karena objek perkara masih dikuasai oleh pihak OKP, mereka meminta gaji rugi sejumlah Rp300.000 per meter agar mereka tidak lagi menguasai objek perkara tersebut yang mulia. Bila ingin dijual, berapa harga objek perkara tersebut ingin dijual? Untuk objek perkara yang seluas 10 ha akan dijual sebesar 9 miliar rupiah yang mulia. Selanjutnya, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi satu tergugat dan saksi menjawab pertanyaan Hakim Ketua sebagai berikut. Oke, baik. Apakah sudah cukup untuk Hakim Anggota? Carlos? Cukup yang mulia. Oke, baik. Izinkan saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi satu tergugat, Siti Wilatul Rahmah. Siapa pemilik objek perkara ini yang saudara ketahui? Sepengetahuan saya, pemilik objek perkara ini adalah penggugat, dan penggugat mendapatkan atas hibah dari orang tuanya, yaitu Pak Ramli. Oke, baik. Kapan tepatnya penggugat mendapatkan hibah tersebut dari orang tuanya? Saya tidak mengetahuinya, yang mulia. Lalu dari mana orang tua penggugat mendapatkan objek perkara tersebut? Orang tua penggugat, yang adalah Pak Ramli ini, mendapatkan tanah tersebut dari bagian kesultanan. Apakah saudara kira-kira pernah melihat surat-surat atas objek perkara ini? Iya, saya pernah melihat surat-surat penguatan tanah Grand Sultan tersebut yang mulia.
Di mana keberadaan surat-surat tersebut saat ini? Surat-surat tersebut saat ini ada di tergugat, Yang Mulia. Mengapa penggugat ingin membatalkan kesepakatannya dengan tergugat? Apakah ada permasalahan dengan kesepakatannya? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada permasalahan dengan kesepakatan tersebut. Apakah pihak penggugat dan tergugat saat ini masih berkomunikasi? Iya, masih, Yang Mulia. Dan sampai saat ini juga tidak ada putus komunikasi. Apakah saudara pernah melihat bukti surat yang diberi tanda T1A dan T1B yang dihadapkan pada saudara saat ini? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak pernah melihatnya. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup. Saya memberikan kesempatan kepada kuasa tergugat untuk mengajukan pertanyaan pada saksi satu tergugat. Oh, maaf. Pemeriksaan pada saksi satu tergugat seperti sudah cukup dalam keterangan tersebut. Oke, saksi satu tergugat kembali lagi di tempat duduknya semula. Selanjutnya, apakah penggugat melalui kuasa hukumnya ingin mengajukan pertanyaan dalam persidangan yang akan datang? Halo, kuasa hukum penggugat, apakah ingin mengajukan saksi selanjutnya dalam persidangan yang akan datang? Halo, kuasa hukum penggugat, Samuel. Iya. Oke, baik, terima kasih. Berhubung itu, saya tunda minggu depan pada saksi. Mohon pada panitia pengganti untuk mencatat tanggal tersebut. Dan para saksi mohon menghadirkan saksi tanpa dipanggil lagi. Yang tutup. Ya, silakan pemeriksaan saksi selanjutnya. Lanjut sidang lagi, Pak. Iya. Oke, baik. Ada nggak saksinya? Bisa lanjut lagi nih, Sa. Ada nggak saksinya hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, silakan. Sidang lanjutan perkara nomor 625 garing PDTG garing 2020 garing PN Medan. Majelis Hakim masuki ruangan sidang. Hadirin diharapkan berdiri. Oke, baik. Sidang perkara perdata lanjutan nomor 625 garing perdata garing 2020 PN Medan.
Lusodila Balkis Florendina Borstepo yang diterdakwa dan terbuka untuk umum. Oke, baik. Sesuai berdasarkan berita acara sidang terdahulu yang mana lanjutan dari penggugat. Mohon para kuasa hukum penggugat untuk menghadirkan saksinya. Apakah sudah menghadirkan para saksinya untuk kuasa hukum penggugat? Sudah, Yang Mulia. Oke, baik. Sebelum kita melakukan sesi pemeriksaan, saya akan bertanya dulu. Siapa nama Anda, saksi? Boleh untuk perkenalkan dirinya dulu. Halo, saksi penggugat. Lela, mohon perkenalkan diri Anda dulu. Nama saya Laila Sari. Saya menggantikan Bagas Ramadan menjadi saksi 2 penggugat. Oke, baik. Lahir di Medan tanggal 20 Agustus 1966. Jenis kelamin laki-laki, alamat lingkungan 4 Desa Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Pekerjaan wira swasta. Oke, baik. Melakukan seksi pemeriksaan, saya akan melakukan sumpah dulu. Mohon diikutin untuk saksi 2 penggugat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diikuti sumpah. Nggak dengar Bang Pen suaranya. Mohon diikuti sumpah. Mohon Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberi keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Oke. Saya memberi kesempatan pada kuasa penggugat kepada saksi 2 penggugat untuk melakukan pertanyaan. Apakah ada yang tanya kuasa hukum penggugat? Samuel Gian Mani. Oke, baik. Saya. Apa? Asal lapin itulah, jangan begitu ngantar aku pulang. Enggak, kau ikut sana. Enggak apa-apa. Malah enak gitu. Izinkan saya melakukan pertanyaan sebagai ketua. Saudara mengetahui apa saja batas tanah yang dimaksud tersebut? Lalu saksi 2 penggugat, Lela, apakah saudara mengetahui apa-apa saja batasan dari tanah yang dimaksud tersebut?
Mohon didengar. Saya tidak mengetahui batas-batasannya, Yang Mulia. Oke, baik. Mengapa saudara bisa diajak oleh para pihak saat membuat surat perjanjian di kantor notaris? Saya diajak karena saya salah satu yang menggarap tanah tersebut, Sang Mulia. Oke, itu cukup. Apakah ingin menanyakan saksi pada Telepon aja udah. Halo, Telepon. apakah Telepon. Macet-macet, Bang. Sini. Salah ya. Bisa lah. ada yang ingin menanyakan? Nggak lama lagi kan? Apa hari ini? Hari ini. Oke, saya lanjut. Hari? Jam? Saya ingin menanyakan terkait apakah saudara di dalam pembuatan perjanjian tersebut? Tidak, saya tidak sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, Sang Mulia. Jangan lama-lama. Oke, baik. Saudara Wia. Papan mana? Lela. Apa, Pak? Papan. Di dalam. Bapak ada? Nggak ada. Di dalam ada papannya. Tapi nggak ada. Hah? Nggak ada Bapak. Ya mana tuh nanti masuk. Iya, bentar. Oke, baik. Saya ingin menanyakan sekali lagi, berapa luas tanah yang saudara garap? Adapun luas, iya Pak. Adapun luas tanah yang saya garap adalah sekitar 2 ha, Yang Mulia. Oke, apa saudara masih? Iya, masih, Sang Mulia. Oke, baik, saya lanjut. Apakah saudara mengetahui apa yang dipermasalahkan para pihak dalam perkara ini? Saya tidak mengetahui apa permasalahan antara penggugat dan tergugat, Sang Mulia. Apakah saudara mengetahui apa saja isi dari surat perjanjian tersebut? Tidak, saya tidak mengetahui apa isi perjanjiannya, Sang Mulia. Oke, baik. Untuk sesi dan keterangan saksi 2 penggugat dalam perkara ini. Oke, baik, saksi 2 untuk kembali ke tempat duduknya semula. Saya rasa sudah cukup untuk melakukan pemeriksaan dalam keseluruhan saksi ahli dari penggugat. Baik, selanjutnya para pihak menyatakan akan mengajukan kesimpulan dalam perkara ini. Untuk itu mohon sidang saya tunda dulu. Apakah para pihak sudah siap untuk mengajukan kesimpulannya minggu depan? Para pihak. Halo para pihak penggugat atau tergugat, mohon didengar. Apakah sudah menyiapkan kesimpulan dalam perkara ini? Mohon para pihak tergugat atau penggugat. Kemana para pihaknya ini? Aduh. Gak ada, ya udah, dianggap udah ditutup lah ini ya kan.
Anggap aja saya siapa, katanya nggak ada mau jawab Pak. Aku Iya. heran nengok ya. Capek kali udah. Minta jawab. Oke. Baik, persidangan pada hari ini sudah selesai. Jadi terakhir kita minggu depan untuk putusan dan kelompok 6 kesimpulan dan putusan. Ya kan? Jadi Iya, Pak. kesimpulannya diserahkan aja, nggak usah dibacakan. Putusannya aja nanti yang dibacakan, yang penting-pentingnya saja. Ya kan? Iya, Pak. Nah, sesuai dengan yang saya share juga, pengumuman UAS sudah ada. Kalau di jadwal RPS itu tanggal 20 Desember, namun sesuai dengan selebaran dia di Januari. Nah, ini kita masih belum dapat kepastian tenggang waktu ujiannya, apakah tatap muka atau melalui daring, ya kan? Nah, sampai saat ini info yang pasti ataupun jadwal ujian juga masih belum dikeluarkan, masih pengumuman bagi dosen agar menyiapkan soal-soal UAS-nya. Dan soal juga sudah saya input melalui portal dan e-learning, tapi belum bisa dibuka. Ada tanggalnya. Ketika sudah masuk tanggalnya baru bisa dibuka. Nah, nanti akan saya tanyakan dulu tanggal pastinya sehingga saudara bisa membukanya nanti pada saat ujiannya. Jadi untuk catatan persidangan pada hari ini, nah untuk di kelompok 9, ya kan, sudah baik dan kekompakan dari anggota-anggota kelompoknya juga sudah luar biasa, terutama dalam hal membaca skrip, tidak membaca keterangan-keterangan yang bukan menjadi bagian dari yang harus disampaikan, ya kan? Nah, jadi untuk sampai saat ini, ya kan, dari semua kelompok, ya kan, untuk ketua majelisnya yang masih sudah mendekati sempurna, ya kan, masih si Dwi Nitami dari 5 kelompok peradilan semu yang di kelas saya masih Dwi Nitami, ya kan, mudah-mudahan setelah tamat langsung aja kalau ada lamaran hakim silakan dicoba, ya kan, mana tahu rezekinya memang di sana. Jadi sudah mantap ya, sudah lulus kalau untuk jadi ketua majelis dari semua proses persidangan. Ya, sudah lulus, sama panitranya pun juga sudah lulus. Si Nurul walaupun kondisi kesehatan juga kurang baik, tapi masih sempat diupayakan untuk hadir dalam persidangan. Jadi ini menjadi catatan nih bagi teman-teman yang lain. Nurul aja bisa, ya kan, hadir, ya kan, meski harus kontrol dia kemarin beberapa minggu ke dokternya. Nah, kemudian untuk kelompok 6, catatan untuk keseluruhan juga ketika pada sesi saksi, hakim terlebih dahulu meminta kepada penggugat identitasnya. Baik sesuai dengan agenda pada hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat. Baik penggugat, silakan dibawa masuk untuk saksinya dan serahkan identitas daripada saksinya. Nah, setelah diserahkan identitasnya dan hakim masuk, nah kemudian sebelum diperiksa identitasnya, hakim mempertanyakan dulu apa kapasitas dari masing-masing saksinya.
ya kan? Kemudian setelah ditanyakan kapasitasnya, baik yang mulia, ini saksi yang pertama, Ibu ini menerangkan sebagai ini. Yang kedua menerangkan ini, baik, baru diperiksa identitasnya. Baik, sebelum diperiksa identitasnya, kata hakim ketuanya, saudara ini siapa namanya? Yang ini, baik, saudara misalnya tadi si Siti. Nah, apakah saudara memiliki hubungan darah dengan para pihak? Tidak ada apa hubungan pekerjaan? Gitu. Oke, baik. Kalau demikian, karena tidak ada hubungannya dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi dalam persidangan, nah maka saya bacakan dulu untuk identitasnya, didengar baik-baik. Nama, ini tempat tanggal lahir, ini agama yang paling penting harus ditanyakan. Kemudian pekerjaan, alamat. Oke, baik, silakan. Baik, kemudian ini saksi kedua. Nah, tanyakan hal yang sama. Setelah ditanyakan identitasnya dan hubungan kekerabatan antara para pihaknya, ya kan, karena tidak boleh saksi itu memiliki hubungan darah dengan para pihak, ya kan. Kemudian kan ada beberapa alasan saksi orang yang tidak dapat dimintai keterangannya sebagai saksi di persidangan. Tadi salah satunya memiliki hubungan darah, kemudian tidak cakap. Nah, kemudian ada hubungan pekerjaan. Namun dalam hal ini, ya kan, dia masih dimungkinkan hubungan pekerjaan. Kenapa? Tergugatnya adalah badan atau pejabat atau usaha. Oh, ini perdata ya, sorry. Nah, dalam hal ini tidak dibolehkan untuk para saksinya itu memiliki hubungan pekerjaan. Nah, karena nanti dimungkinkan adanya mendukung, kan gitu dia. Di dalam hukum perdata tidak dibolehkan. Kemudian saksinya memegang rahasia negara, nah itu tidak boleh menjadi saksi. Gitu. Nah, setelah itu baru setelah disumpah, ya kan, sesuai dengan lafaznya, ditanyakan kepada penggugat. Kalau ini kan saksi penggugat. Baik penggugat, apakah saksi ini diperiksa secara bersamaan atau satu persatu? Nah, misalnya penggugat menyatakan secara bersamaan yang mulia. Nah, bagaimana tergugat? Apakah setuju saksinya diperiksa secara bersamaan? Izin yang mulia, kalau boleh saksinya diperiksa satu persatu kata tergugat. Oke, baik, karena tergugat tidak keberatan, tergugat keberatan saksinya diperiksa secara bersamaan, maka saksinya diperiksa satu persatu. Penggugat mana yang terlebih dahulu untuk diperiksa saksinya? Atas nama Siti yang mulia. Oke, baik, atas nama yang satu lagi saksinya silakan di luar dulu menunggu, tapi jangan jauh-jauh dari ruangan persidangan. Oke, baik, silakan saksi penggugat, silakan penggugat untuk bertanya kepada saksinya. Jadi siapa yang membawa saksi, dialah yang pertama kali menanyakannya. Nah, kemudian baru kepada saksi lawannya, kepada kuasa lawannya untuk bertanya kepada saksi penggugat tadi. Setelah para pihak bertanya kepada saksi, barulah majelis hakim bertanya. Tapi boleh enggak Pak majelis hakim duluan yang bertanya, baru para pihak boleh, namanya hakim. Nah, itu adalah haknya siapa yang mau duluan bertanya, dialah yang menentukan. Nah, jadi bisa hakim nanti di prakteknya bisa dia yang bertanya terlebih dahulu, baru dia persilakan kepada kuasa penggugat untuk menanyakan saksinya, dan setelah itu
saksi dari tergugat. Seperti itu dia. Nah, baik tadi setelah pemeriksaan saksi, tadi saya ada dengar ya kan ada lagi kembali setelah saksi tergugat kembali lagi pemeriksaan saksi penggugat. Nah, itu tidak dibolehkan. Jadi dalam pemeriksaan saksi habiskan dulu saksi dari penggugat. Ya kan? Kemudian saksi dari tergugat. Nah, kalau ada ahli baru setelah itu kembali ke ahli. Ya kan? Ahli dari penggugat, ahli dari tergugat. Nah, jangan nantinya setelah bisa saksi dari penggugat, kemudian minggu depannya saksi tergugat, kemudian saksi penggugat lagi. Nah, jadi tidak efisien. Jadi ditentukan saja mana duluan. Ya kan? Nah, habiskan dulu saksi dari penggugatnya, setelah habis baru saksi dari tergugat. Seperti itu. Nah, dalam praktek seperti itu untuk efisiensi daripada proses persidangan. Nah, sedangkan untuk ahli, kalaupun ada, nah tetap bahasanya seperti yang saya sampaikan, tidak boleh sebagai saksi, sebagai ahli. Nah, baru ahli kalau memang ada ahlinya bisa, ataupun secara keseluruhan, baik saksi dan ahli dari penggugat dulu, baru saksi dan ahli dari tergugat. Nah, yang penting dia tidak boleh bolak-balik dia seperti itu. Habiskan dulu dari penggugat, baru tergugat untuk saksinya. Nah, itu prosesnya jadi supaya memudahkan. Tapi terkadang memang ada hakim, saya nggak tahu dokumen yang saudara miliki apakah bertingkat-tingkat seperti itu. Ya kan, penggugat dulu, habis itu tergugat, balik lagi penggugat, baru tergugat. Nah, ketika seluruh acara sudah selesai, maka ditutuplah oleh hakim, baik untuk pemeriksaan perkara dalam pemeriksaan sengketa dalam perkara perdata nomor sekian, untuk pembuktian dinyatakan selesai. Untuk itu agenda selanjutnya adalah kesimpulan dari para pihak. Baik apakah para pihak akan mengajukan kesimpulannya secara tertulis atau secara lisan. Nah, itu disampaikan oleh ketua majelis. Nah, kalau secara tertulis, baik, karena secara tertulis, sidang akan kita tunda dan kita lanjutkan untuk minggu depan, diberikan waktu 1 minggu kepada para pihak untuk menyiapkan kesimpulannya. Nah, kalau dia secara lisan, nah langsung pada hari itu juga disampaikan oleh para pihak dengan kesimpulannya. Nah, tapi kalau secara tertulis, maka bisa ditunda sidangnya 1 minggu. Nah, setelah kesimpulan tadi, maka setelah kesimpulan dibacakan dan diserahkan, baik seluruh proses sengketa pemeriksaan perkara nomor sekian dinyatakan selesai. Selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan terhadap perkara ini. Itu hakim menunda persidangan 1 minggu ke depan. Itu dia. Jadi harus ada dikatakan seluruh proses pemeriksaan sengketa dalam perkara ini dinyatakan selesai. Nah, tidak ada lagi artinya untuk pemeriksaan yang lainnya. Ya kan gitu dia. Tapi demikian juga tetap ditanyakan setelah ditutup persidangan apakah ada yang ingin ditanyakan para pihak. Jika tidak ada, barulah ditutup persidangannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tadi kelompok 6 kalau secara praktek hanya hakim ketua yang ada dalam proses pemeriksaan saksi, sidangnya wajib ditunda ya. Ya kan, namun karena kita tatap maya jadi nggak tahu kita kan, jadi tidak masalah. Jadi untuk minggu depannya silakan diharapkan hadir semuanya untuk pertemuan terakhir kita, ya kan, di pertemuan ke-15. Nah, sebelumnya saya absen terlebih dahulu untuk hari ini. Aldion Martinus, Ayanda Siro, Saya, Pak. Bagas
Belum hadir. Ada ya, Carlos, ada tadi, Dani Baharudin, Dewangga, ada Dwini Tami, Enandita, mana Enandita? Nggak ada. Nggak hadir dia, Pak. Oke, Fahmi Wijaya, Joshua Manumpa, Airunisa Emrozi, Maya, Hadir, Pak. ada. Hadir, Pak. Emrozi hadir. Mayang, Hadir, Pak. Muhammad Rizky hadir ya. Saya, Pak. Ya. Nana Yuliana, Hadir, Pak. Nur Sahdila Balkis, Nurul Hadir, Sahpurba, ya, Ridwan Sahpurba, Samuel Gihon, Siti Wirdatur, Hadir, Pak. ya, Stephen Juliano, Tengku Muhammad Rafli, Hadir, Pak. Winda Pratiwi, Hadir, Pak. oke, baik. Tadi siapa yang sambil kerja tadi? Oh, Balkis tadi ya. Oke, baik. Jadi kita pertemuan terakhir minggu depan diharapkan semuanya hadir untuk closing perkuliahan kita dan kita kaji terhadap putusan dari masing-masing para pihak. Jadi nantinya dalam persidangan pemeriksaan pada saat pembacaan putusan yang pentingnya saja, terutama pertimbangannya, tetapi tidak secara keseluruhan, hanya garis besarnya saja. Kemudian di amarnya, pembukaannya tetap identitasnya, ya kan. Kemudian upaya mediasi dan pertimbangannya, gitu ya. Nah, pertimbangannya pun yang singkat-singkat saja. 1 atau 2 halaman yang ada di dalam putusan itu dibacakan, kemudian amar putusannya. Nah, biar kita menghemat waktu untuk juga bisa mereview perkuliahan selama ini. Baik, dengan demikian perkuliahan kita berakhir. Kita jumpa lagi minggu depan pada frekuensi dan jam yang sama. Jangan lagi ada yang tidak hadir untuk minggu depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.